warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 asal Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Seringkali kita sebagai pendidik masih miskonsepsi tentang pendidikan dan pengajaran. Tentu, pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah memberikan kebebasan atau kemerdekaan pada anak untuk tumbuh menjadi pembelajar yang mandiri, berkomitmen, dan reflektif terhadap dirinya sendiri. Sebelum saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih banyak miskonsepsi tentang pembelajaran. Apa itu belajar? Bila pertanyaan tersebut dilontarkan, pasti menghasilkan banyak variasi jawaban. Sebagian akan menjawab belajar sebagai perilaku membaca buku pelajaran, mengerjakan soal, berdiskusi, atau bahkan ada juga yang menjawab belajar sebagai berangkat sekolah. Bila tidak di sekolah, maka anak tidak belajar. Jadi, pembelajaran saya masih menganggap bahwa belajar hanya untuk ujian, kendali belajar berada pada guru atau teacher center. Pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka terstandar. Penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa belajar bukan hanya untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya untuk menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Yang akan segera saya lakukan dan terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada siswa atau student centered. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication yang berlandaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka belajar. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun siswa tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Karena tugas guru selain sebagai pamong atau fasilitator pembelajaran adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik sikap, perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan murid. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam guru penggerak.